Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwinda Wisnumurti dari PPG Daljab 1 Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini tanggal 17 November 2020 saya akan melakukan layanan konseling individual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak, silakan masuk. Oh iya Bu, terima kasih. Iya. Ada apa Mbak? Oh iya Bu, maaf Bu mengganggu sebelumnya. Saya kesini mau curhat sama konsultasi sebentar. Oh gitu. Tadi kesini naik apa Mbak? Tadi kebetulan saya kesininya naik motor. Oh, naik motor malam-malam dan rumahnya mana? Cuma deket kok Bu dari sini Bu, Kedung Ringin. Oh ya, Kedongrengan berarti dari rumah saya cuma sekitar berapa tadi? 5 5 menit. menitan ya Mbak ya? Iya. Oh iya. Oh iya, mau minum apa Mbak? Nggak usah Bu. Ya jangan gitu, saya ambilkan sebentar ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Maaf loh Bu, repotin. Nggak apa-apa Mbak. Taruh sini ya. Oh iya, makasih Bu. Silahkan nanti dicicipi. Oh iya Bu, makasih Bu. Oh iya. Sebelumnya tadi kan katanya kesini mau konsultasi dan curhat ya. Kebetulan mau curhat apa Mbak? Itu Bu, jadi kemarin tuh banyak guru-guru yang ngehubungin saya gitu loh Bu, lewat baik itu chat WA, telepon atau email saya gitu loh Bu. Katanya saya tuh telat ngumpulin tugas. Nah itu Bu ceritanya Bu. Oh gitu. Telat pengumpulan tugas, tidak Iya. mengerjakan tugas, terus Iya, banyak Bu. dijabri oleh guru-guru mata pelajaran gitu ya. Iya Bu. Oh iya, sebelumnya nanti kan ini sudah malam. Iya. Berhubung malam, nanti saya tidak akan bagaimana kalau kita sepakati dulu waktunya. Bagaimana kalau mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Soalnya kan sudah malam, nanti takutnya kamu dicari orang tua. Tadi udah izin sama orang tuanya belum ya? Udah Bu, tadi saya udah izin. Oh iya, berarti kan kalau sudah izin, saya juga tidak terlalu kepikiran ya nanti kalau kamu pulangnya kemalaman, kan saya juga kasihan kamu nanti kalau gimana jalan, kan nanti saya juga ikut bertanggung jawab gitu loh. Oh iya Bu. Oh iya. Sebelumnya tadi dijabri guru, ya kendalanya apa ya Mbak ya? Kalau kamu dijabri guru, nggak mengerjakan tugas, terus telat mengerjakan itu kendalanya ada apa ya? Itu kalau saya kan kemarin tuh kendalanya ini Bu, saya selama pembelajaran online itu loh Bu, sama pandemi ini kan dari bulan apa ya Bu, Maret ya Bu. Iya, Dari bulan Maret sampai sekarang November tuh kita kan daring terus ya Bu. Nah dari situ guru-guru kan juga beralihnya ke online. Nah tugasnya itu biasanya lewat Google Classroom atau gimana, atau lewat grup chat gitu. Nah, terus dibagiin. Nah itu kadang tuh saya tuh nggak tahu materinya, terus tiba-tiba dikasih tugas yang nggak cukup, sedikit gitu loh, itu banyak gitu loh Bu. Jadi yang pertama tuh masalah materi ya, saya belum terlalu paham materinya, terus tiba-tiba mendadak sekali gitu, jadi saya bingung ngerjain tugasnya itu gimana, terus mulainya dari mana. Nah itu yang saya bingung juga. Terus deadline-nya itu gimana ya, mepet-mepet gitu loh Bu. Nah itu gitu Bu. Terus kalau itu juga kan guru-guru juga ada yang ngadain meeting gitu online pakai Zoom atau Google Meet gitu. Nah kadang tuh saya tuh gimana ya, agak kesulitan masuknya, soalnya di daerah saya tuh apa ya,
sinyalnya kurang mendukung gitu loh Bu, jadi macet-macet atau bahkan nge-disconnect sendiri, keluar sendiri gitu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu ya, tadi kan bilangnya guru ngasihkan materi di Google Classroom seperti itu ya. Berarti guru tanpa menjelaskan langsung memberikan tugas seperti itu. Iya Bu, kalau di awal-awal itu iya gitu Bu. Jadi ngasih materinya tuh kayak telat gitu loh Bu. Oh iya. Terus dari permasalahan itu yang kamu inginkan, yang kamu ceritakan tadi, yang kamu inginkan bagaimana? Ya kalau saya sih pribadi ya gurunya tuh gimana ya, nerangin kalau misal itu lancar jaya ya Bu di Google Meet atau Zoom itu paling enggak naranginnya itu pelan-pelan gitu, jangan kayak keburu-buru gitu. Soalnya dari yang saya lihat itu kalau pembelajaran online tuh kalau Meet itu tuh gurunya tuh kayak nggak bisa nyantai gitu loh, jadi cuma nerangin ini coba terus next gitu ya, jadi kayak cepet banget terus monoton, terus ya ditambah bingung juga kayak itu. Oh iya. Berarti kalau kayak yang kamu inginkan itu gurunya dalam menerangkan tidak terlalu cepat gitu ya di Google Meet, jadi tidak terburu-buru, jadi bisa memahami, apalagi belum dengan koneksi yang mungkin tidak bagus, kadang terputus-putus seperti itu ya. Bener, Bu. Oh iya. Terus dari yang kamu inginkan tadi, yang akan kamu lakukan itu seperti apa nanti? Kalau yang saya lakukan tuh ya gimana ya, kalau untuk ngatasin tugas-tugasnya tadi sih sebenarnya pengen saya itu kalau tugas tuh jangan dikerjain sendiri satu orang gitu Bu. Jadi misalnya ya pengennya tuh teman-teman tuh juga terlibat gitu, kayak bantu-bantu ini nanti bagi-bagi tugas gitu loh Bu. Jadi misalnya ada beberapa nomor nih, nah itu nanti per anak itu ngerjain berapa soal gitu, misal 3 soal per anak. Terus kalau udah dikerjain nanti dikumpulin bareng-bareng di satu grup chat gitu misalnya. Nah itu nanti di share bareng-bareng, jadi kan kerjaannya itu cepat selesai, terus ya gimana ya, tepat waktu gitu. Oh, jadi yang kamu lakukan tuh pengennya itu tadi apa, belajar kelompok gitu ya. Dan di sekitar rumah kamu itu ada yang satu sekolahan nggak? Kebetulan ada Bu, banyak. Ada banyak ya? Ya. Oh, jadi mungkin kalau dibuat belajar kelompok atau kelompok belajar gitu masih memungkinkan gitu ya? Iya masih Bu. Oh iya. Lah nanti malah biasanya belajar kelompok itu terkadang malah bergibah atau bagaimana? Aduh gimana ya Bu, kalau yang sebenarnya ya jujur aja ya Bu, yang diomongin Ibu itu bener, kadang ya bener, soalnya ya saya ngalamin juga kayak gitu. Pasti kalau gimana ya, belajar kelompok di rumah teman tuh awalnya kita tuh niat serius, tapi mesti di tengah jalan tuh ada yang bilang gini, aku ya kesel ya laran saya, terus tiba-tiba ada yang nimpalin lagi, iya terus tiba-tiba tuh ditimpalin lagi biasanya gini, jarine Bu Anu itu Pak Anu itu gini. Nah itu biasanya ya itu lama banget Bu nanti. Jadi antara bergibah dan belajar kelompoknya itu mungkin proporsinya itu lebih banyak bergibahnya gitu ya. Ya bisa. Nah padahal tadi tujuan awalnya melakukan belajar kelompok itu untuk biar ringan loh. Iya bener Bu. Tapi malah ujung-ujungnya gibah. Ya mungkin itu bisa sebagai refreshing. Iya Bu, refreshing Bu. Soalnya pernah juga kalau mikir tugas terus nggak rampung gitu. Oh iya ya nggak apa-apa ya, tapi ya tentunya kalau bergibah itu saya ingatkan nggak baik ya, bergibah itu nggak baik, berdosa nanti. Iya Bu.
Tapi kenapa asik ya Bu? Ya itu karena asik, karena itu tadi dosa kan. Jadi kita juga menimbun dosa malahan kalau kita bergibah. Kayak gitu Bu. Terus kemudian kalau boleh saya tanya, saya pengen tahu dari yang sudah kamu lakukan tadi, sudah tepat belum sih? Evaluasinya bagaimana sih? Kalau sejauh ini sih gimana ya Bu? Ya gimana ya? Sejauh ini kalau sama teman-teman di daerah saya toh, yang kebetulan deket tuh ya, kalau saya sih nganggapnya udah sesuai dan efektif juga. Kan ya kita dekat juga jaraknya rumahnya, terus kebetulan juga satu jurusan juga gitu loh Bu. Nah jadi ya memudahkan saya sama teman-teman tuh untuk bertukar pikiran, ide atau pendapat gitu. Oh iya, karena mungkin kalau di sekolah kita itu kan sekolah kesehatan ya cuma satu yang ada di Wonogiri, jadinya kan mungkin tidak banyak yang bisa. Kalau kita nggak belajar sama teman atau mungkin belajar sama guru, jadi kan kita mungkin tidak semua bisa mempelajarinya ya, khususnya untuk produktif. Kalau untuk mungkin mapel-mapel seperti matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan mungkin masih banyak yang bisa ya. Kalau produktif kan belum tentu semuanya bisa. Nah kalau menurut kamu belajar kelompok itu tadi sudah efektif, terus rencana kamu ke depannya bagaimana? Rencana saya ya ke depannya kalau selama ini Bu pembelajaran daring masih tetap ya, kalau emang masih gini kondisinya ya mungkin ya salah satunya itu dulu Bu dijalani aja sama teman-teman, belajar bareng gimana gitu. Kalau enggak meeting bareng sama teman-teman juga yang dari daerah lain juga. Nah itu sih Bu kayaknya Bu. Oh ya, berarti mungkin kalau tidak bisa bertemu langsung bisa dilakukan meeting ya mungkin ya. Oh ya, sharing Google Meet atau mungkin Zoom itu juga bisa ya. Oh ya. Terus kalau saya boleh tahu jurusan kamu apa ya Mbak ya? Saya TLM Bu. Oh ya, tenaga teknologi laboratorium medik. Oh ya, ya kan mungkin kalau TLM sama FKK itu kan mungkin dari segi materi itu kan lebih banyak dan lebih kompleks ya. Kalau saya melihat jadwal itu sepertinya di TLM itu lebih sibuk. Terus apalagi kan Wonogiri sekarang kan kembali ke zona merah lagi ya. Padahal kan kita Senin mau uji coba. Mau uji coba uji coba praktikum, tapi kan sudah tidak bisa lagi karena itu tadi, karena Wonogiri jadi zona merah lagi, jadi kita tidak bisa tatap muka lagi. Jadi kita kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin bisa bersabar lagi untuk tatap mukanya. Seperti itu. Terus itu Bu, saya juga kalau pembelajaran daring tuh ngeluh gini loh Bu, kan di di Indonesia ini kan hampir semuanya kan daring ya Bu. Nah itu katanya pemerintah tuh mau bagiin namanya kuota. Nah itu bantuan kuota. Nah itu kan kita kan udah suruh ngeplay gitu ya Bu, nomor-nomor yang resmi kita. Iya. Nah saya tuh udah dari bulan kapan ya Bu, itu awal pengumuman itu kayak bulan September atau Agustus saya udah apply nomor saya, daftarin nomor saya. Nah katanya bulan depan tuh udah bisa dicairin gitu loh Bu. Nah tapi sebulan kemudian tuh saya nggak dapat notif apa-apa gitu loh Bu. Jadi gimana yo, itu telat gitu loh Bu, bisa dibilang bantuan kuotanya tuh telat. Terus saya tuh gimana ya, udah gimana ya, wah ini nggak tepat, ini nggak janjinya kayak dilupain gitu loh. Katanya sebulan kemudian mau dicairin, ini malah 2
bulan kemudian atau 3 bulan masih belum, nah terpaksa atau saya itu beli sendiri Bu kuotanya Bu. Nah itu tuh banyak banget Bu buat beli, jadi boros banget. Oh iya, kalau sebulan berapa Mbak biasanya Mbak? Kalau sebulan tuh bisa berapa ya, itu saya boros itu seminggu Bu, itu cepat habis ya. Seminggu itu kalau beli satu apa ya kuota itu ya Bu, paketan tuh sekitar 60-an atau gimana ya. Nah 60-an. Oh berarti 1 minggu 60.000 ya. Nah kalau dikali 4 kan 1 bulan udah 4 minggu ya. Nah itu 60.000 kali 4 aja Bu, udah ngabisin 260.000. Itu untuk kuota sebulan ya. Ya, itu belum, itu masih ya kalau dalam seminggu itu kalau sudah cepat lebih habis itu berarti kan nambah lagi bisa lebih ya. Ya. Padahal kalau kamu tatap muka biasanya uang saku kamu berapa? Uang saku saya kalau setiap harinya 30.000 atau 20.000 itu udah cukup Bu sebenarnya Bu, buat dari awal masuk sekolah itu pagi jam 7 sampai nanti pulangnya sore itu udah cukup sih Bu menurut saya. Kadang juga masih sisa kan, juga bawa bekal gitu Ibu, nyiapin makman gitu makanan. Jadi bawa bekal, uang sakunya juga masih bisa ditabung juga ya, gitu ya. Bener. Mungkin kuotanya juga tidak sebanyak ini ya keluarnya ya. Oh iya. Kalau gitu nanti saya coba tanyakan. Tapi sudah lapor sama wali kelas atau admin Dakodiknya belum ya? Kalau nomornya belum ke apply. Belum masuk gitu belum masuk. Udah Bu, kemarin udah saya bilangin ke adminnya. Nah ternyata tuh gak cuma saya aja gitu loh Bu. Oh banyak. Iya banyak juga. Ya, maksudnya sama seperti itu banyak ya. Iya. Nggak apa-apa, mungkin sabar dulu ya, nanti siapa tahu bulan depan kuotanya bisa masuk, terus bisa digunakan, atau mungkin malah nanti corona segera menghilang, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak melakukan pembelajaran jarak jauh lagi, jadi bisa tatap muka kembali. Soalnya kan untuk SMK ya, tentunya SMK apalagi farmasi sama analis kesehatan TLM itu tadi kan yang diutamakan adalah praktikumnya. Iya Bu, gitu. Nah itu yang praktikumnya itu yang agak susah Bu sebenarnya. Jadi gimana ya, kan kita sebenarnya kalau tatap muka itu kita praktek secara langsung gitu loh Bu. Kita lihat lihat alat-alatnya secara langsung, prakteknya juga secara langsung, jadi kita kan lebih tahu letak, kalau misalnya kita ada kesalahan tuh letaknya di mana. Nah kalau online gini tuh ya agak susah juga Bu, jadi kita cuma kadang melihat videonya aja, video praktikum gitu ya, itu sih Bu. Terus kita disuruh buat laprak juga kan ya, agak kesulitan juga Bu tuh. Oh jadi kalau tatap muka kan kita bisa praktik langsung ya. Terus kalau kita pembelajaran jarak seperti ini kan lihat video ya. Jadi kan tidak memahami gitu ya, apalagi terus setelah melihat video dibuat apa tadi namanya, laporan praktikum ya. Jadi oh ya. Tapi biasanya guru melakukan Google Meet terus atau bagaimana? Enggak sering juga sih Bu, cuma kalau seminggu tuh bisa sekali atau 2 kali aja gitu. Oh jadi tetap lebih banyak memberikan tugas lewat Google Classroom maupun WhatsApp ya. Jadi untuk meeting itu mungkin cuma beberapa kali ya. Iya benar Bu. Oh iya. Terus dari planning itu tadi, rencana yang akan kamu buat setelahnya itu saya harap kamu nanti berkomitmen ya. Berkomitmen untuk mengerjakan tugas tentunya, agar tidak di WhatsApp dijapri sama guru mapel. Terus kemudian kamu di rumah sama siapa Mbak, kalau saya boleh tahu Mbak? Kalau di rumah saya bapak, ibu, sama adik saya. Tapi kalau itu setiap pagi itu bapak habis subuh itu udah berangkat kerja, soalnya dagang gitu loh Bu. Nah jadi
di rumah ya saya, ibu saya sama adik saya gitu. Oh, baik. Adik kalau boleh tahu kelas? Adik itu masih SD Bu, SD kelas 3. Oh, SD kelas 3. Ya. Nah, ini adik kamu juga ini apa itu pembelajaran jarak jauh atau bagaimana, atau mungkin shift masuk sekolah atau bagaimana? Kebetulan sama juga Bu, daring. Oh, daring. Ya. Kalau ibu? Kalau ibu ya di rumah, ibu rumah tangga. Oh, ibunya ibu rumah tangga juga. Ya. Nah, kalau kamu daring, adik kamu daring, Ya. ibu bantu ngerjain tugasnya adik atau bagaimana Mbak kalau bisa tanya? Ibu kalau itu nyuruhnya malah ke saya, itu Bu, menyerah ke saya. Jadi gimana ya? Jadi ibu tuh di rumah setiap harinya ya kerjain tugas rumah kayak nyapu, ngepel, masak, ya pokoknya kerjaan rumah tangga gitu ya. ya. Terus kalau misal saya gini saya ada tugas gitu, itu ibu saya bilang ke ibu saya, itu Bu, adik bantuin dulu toh Bu, nah saya ada tugas. Ya ibu itu nggak bisa, kamu aja gitu loh yang bantuin. Terus nah ibu saya itu kayak nggak memahami saya gitu, kalau tugas saya itu juga banyak, deadline-nya mepet. Nah terus ditambah saya suruh bantuin apa tugasnya adik saya dulu gitu. Jadi agak kerepotan saya Bu. Oh, jadi kamu selain kamu juga mengerjakan tugas kamu sendiri, tapi kamu juga bantuin ngerjain tugasnya adik ya? Iya. Karena ibu tidak bisa membantu, jadi kami yang disuruh untuk membantu. Iya. Oh, atau mungkin itu juga salah satunya, kamu telat mengumpulkan tugas terus tidak mengerjakan tugas, atau itu bagaimana? Apa keteteran apa ya? Bahasa Indonesia keteteran itu Cara terlupa mungkin. iya gitu Bu, bener. Saya kadang ya itu Bu, banyak dijapri guru, di email guru, di telepon guru itu ya. Saya telat ngumpulin tugas itu ya karena itu Bu, terlalu apa ya, fokusnya ke tugasnya adik, sampai saya juga apa bingung juga mau ngerjain tugas saya mulai dari mana. Jadi fokusnya tuh dulu semua ke adik, kalau adiknya baru udah selesai, nah baru saya gitu. Oh gitu. Kalau saya tahu setiap guru itu deadline-nya berbeda. Misalnya hari ini tugasnya Bu ini, Bu Am misalnya, itu saat hari itu juga atau mungkin dikumpulkan minggu depan atau bagaimana biasanya Mbak? Itu macam-macam sih Bu, ada yang Tergantung gurunya iya, berarti ya? tergantung gurunya. Jadi ada yang besok dikumpulkan, terus seminggu besok dikumpulkan, atau gimana gitu ya, macam-macam lah Bu. Jadi kayak nggak teratur gitu loh, jadi berantakan gitu nyusunnya juga. Kadang bingung, ini yang saya kerjain mana dulu ya. Terus ya apa, saya malah gimana ya, saking bingungnya ya udah deh nanti aja garapnya, nanti ya apa, nanti lah juga rampung, ternyata ya terjajar gitu. Oh, karena setiap guru itu memberikan kebijakan masing-masing untuk mengumpulkan tugas, Ya. jadinya mungkin kamu menyusun apa itu namanya prioritas untuk yang dikerjakan dulu itu mungkin kadang ada yang terlewat begitu ya. Ya. Jadi yang seharusnya dikerjakan tapi malah lupa untuk dikerjakan, jadinya Ya. lupa gitu ya. Ya lupa Bu. Oh ya. Yang paling sulit itu materi apa Mbak? Sampai kamu apa itu namanya sering dijabri guru? Apa ya Bu? Itu terutama yang itu Bu, setiap itu praktikum gitu loh Bu, pelajarannya. Oh, yang produktif Iya. gitu ya, produktif yang kejuruan gitu ya. Iya bener. Oh iya itu tadi, karena mungkin tidak semua itu kan produktif kan tidak semua bisa setiap orang mengerjakan ya, beda Iya. dengan itu tadi matematika. Oh iya. Apa kamu sudah pernah mencoba untuk jabri langsung gurunya, mungkin Bu maaf saya tidak belum mengerti atau belum paham gitu? Kalau itu udah pernah sih Bu kayaknya. Terus jawabnya oh iya sebentar gitu. Nah saya juga itu pernah juga gini Bu, saya belum paham materinya, bisa diulang
diulangi lagi enggak ya. Terus itu malah gurunya apa, nah kamu ini kemana aja, terus dari kemarin tuh. Terus ya maaf bu, saya sinyalnya agak jelek gitu, jadi ya agak ketinggalan gitu. Gimana ya, kadang tuh kan guru gini ya bu, kalau bilangnya gini ke muridnya, kalau ada yang kesulitan boleh tanyakan ya ke saya. Nah saya tuh malah, saya kan benar-benar bingung keadaannya waktu itu. Nah benar-benar bingung, saya chat aja gurunya, guru mapelnya tuh. Saya tuh malah dapat balasan yang kurang mengenakan gitu loh bu. Jadi ya saya agak enggak mau ngechat lagi gitu loh bu, jadi takut gitu dan nggak pede juga. Oh, jadi karena itu kamu nggak mau tanya lagi ke guru ya, jadi pilih itu tadi belajar kelompok sama teman-teman itu tadi gitu ya. Nah, di sekitar rumah kamu yang satu sekolah ya tentunya pastinya itu tadi, ada yang mungkin pandai? Ada sih bu. Jadi bisa bertanya belajar kelompok dengan tersebut teman kamu itu ya? Iya. Biasanya kalau PJJ itu kamu belajar kelompoknya itu setiap hari, atau kan kita kan maksudnya dari Senin sampai Jumat ya? Sampai Jumat itu kamu setiap hari belajar kelompok, atau mungkin ada waktu tertentu kamu janjian dulu sama teman-teman atau bagaimana? Jadi gini bu, kan saya udah ngumpulin teman-teman di daerah saya yang dekat-dekat ya kebetulan. Nah kita tuh bikin kesepakatan kalau setiap hari tuh kita ngerjainnya kalau ada tugas bareng-bareng aja gitu. Terus tapi gini, kita tuh kalau ke rumahnya teman tuh nggak terus-terusan ke satu orang aja. Jadi kita dijadwal gitu loh bu, hari Senin itu ke rumahnya A, Selasa ke rumahnya B, dan seterusnya gitu bu. Jadi kayak bergilir gitu loh bu. Oh, saya kira kalau itu menempat di satu rumah itu sebagai base camp, nanti teman-teman itu ternyata bergilir gitu ya. Jadi mungkin sebagai tuan rumahnya bisa bergantian gitu ya. Kalau kayak gitu merepotkan yang punya rumah nggak ya mbak? Sejauh ini sih teman saya malah ya fine-fine aja, terus ya oke-oke aja dan senang-senang aja gitu. Oh ya, karena tadi mungkin kangen juga bertemu dengan teman, terus itu tadi mungkin di sisi lain selain mengerjakan tugas juga bisa refreshing. Ya bu, refreshing yang entahlah itu tadi. Iya benar bu. Oh iya. Untuk orang tua tahu mengetahui kalau kamu dan teman-teman di sekitar tempat tinggal kamu melakukan belajar kelompok itu bagaimana? Atau sudah mendapat persetujuan belum? Kalau itu sih udah bu. Jadi kan gimana ya, saya sama teman-teman saya kan itu pasti bergilir ya bu belajar kelompoknya. Jadi ya orang tuanya tahu gitu loh, kalau sebelumnya itu ngasih tahu, bu atau pak besok teman saya datang ke sini buat ngerjain tugas. Oh, jadi tetap bilang sama orang tua dulu ya, biar juga mungkin disiapkan cemilannya biar bu, biar semangat. Iya bu, benar. Oh iya. Mungkin tadi yang saya harapkan sudah kamu sudah menceritakan yang kamu inginkan juga apa, terus yang sudah kamu lakukan seperti apa, mengevaluasinya juga sudah, melakukan rencana tindak lanjutnya juga sudah. Saya harap kamu juga berkomitmen dengan apa yang sudah kamu ceritakan, dan kamu dari rencana sampai dari kamu inginkan sampai rencana tadi berkomitmen. Kemudian saya juga menginginkan kamu untuk bekerja sama dengan orang yang ada di rumah untuk saling mengingatkan. Contohnya kan tadi misalnya ibu kan mungkin tidak bisa membantu pekerjaan tugasnya adik. Jadi saya harap kamu juga bilang sama orang tua untuk saling saling mengingatkan. Mungkin kan sama-sama pelajar ya, jadi punya tugas masing-masing, ya boleh kamu tetap membantu adik, itu mungkin sangat boleh karena itu kan adik kamu ya. Nanti kalau tidak mengerjakan tugas adik kamu ganti juga yang malah yang kena tegur ya. Jadi mungkin ya tadi saling berkomitmen, terus saling mengingatkan dalam satu rumah. Terus kemudian
saya pengen kamu nanti membuat jadwal ya, Iya Bu. membuat jadwal kegiatan kamu, mungkin dari jadwal tadi apa seperti draft tugas yang akan dikerjakan dulu seperti apa. Jadi saya kasih contoh, nanti misalnya kamu bangun tidur, setelah bangun tidur tuh kamu ngapain, iya kan, setelah bangun tidur misalnya sholat dulu, terus kemudian mandi atau mungkin terus membantu orang tua, terus kan PJJ dimulai kan sekitar jam 8 kayaknya Ya, ya, jam 8. jam 8 sampai jam 2, sekitar jam 2 ya kayaknya. Iya, Saya hafalnya cuma jamnya, jadi kalau setiap hari untuk mapelnya apa saya kan tidak hafal ya, Iya. tiap kelas kan saya tidak hafal. Jadi kan nanti saya harapkan kamu menuliskan apa itu namanya, jadwal. Saya ambilkan kertas dulu ya mungkin. Oh iya. ini aja, harap kamu bisa menuliskan di sini ya, jadwal kamu dari bangun tidur, Iya. kamu sampai kamu tidur lagi. Kalau boleh saya tahu, setelah pembelajaran saat jam 2 kan biasanya sampai jam 2 ya Mbak ya, Iya. PJJ-nya sampai jam 2, yang kamu lakukan setelah itu apa Mbak? Ya saya habis ya Bu, misal ada pembelajaran gitu ya, saya mungkin lebih Bu, refreshing sendiri gitulah Bu. Misalnya kayak nggak natap layar terus, jadi gimana ya Bu, perih gitu loh Bu kadang kalau natap layar terus. Jadi saya nggak pegang HP dulu atau natap laptop dulu, jadi saya pakai buat makan, kalau enggak ya tidur atau yang kegiatan lainnya gitu loh Bu. Oh, jadi mungkin setelah PJJ kamu refreshing dulu sebentar, Iya. biar tidak menatap layar terus gitu ya. Iya Bu. Oh ya, mungkin bisa sambil makan atau minum dulu Mbak, sambil menulis jadwal yang sudah kamu buat. Oh iya Bu, udah. Silakan bisa di minum dulu Mbak. Oh iya, kasih Bu. Ya browniesnya juga nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, dimakan aja. Kan jauh-jauh. Loh, nggak jauh sih Mbak ya, 5 menit kok ya. Tapi kan malam-malam saya kan kasihan. Iya Bu. Nggak apa-apa dimakan. Tadi udah makan belum ya Mbak? Udah ya Bu. Sudah. Udah. Kamu mau makan lagi? Udah Bu, udah kenyang Bu. Oh iya. Oh iya. Dari jadwal yang sudah kamu buat ini ya, sebenarnya sudah sangat jelas, sangat rinci sebenarnya. Dari bangun tidur setelah itu ngapain. Kamu tidur jam berapa ini Mbak? Jam Kalau malam tuh gimana ya Bu? Kan ada larut sekali ya. Iya Bu, larut sekali Bu. Ini kok malam sekali ini. Ya soalnya itu kalau misal besok deadline, biasanya ngebutnya semalaman gitu loh Bu. Jadi ya tidurnya agak larut juga. Oh iya. Saya lihat ini, iya, bangun tidurnya mungkin rajin ya. Bangun mau tidurnya lagi juga rajin, sangat larut. Iya Bu, benar. Karena dituntut tugas juga. Oh, iya. Itu kalau saya boleh tanya, enakan PJJ atau tatap muka Mbak? Kalau saya pribadi ya tatap muka Bu. Jadi gimana ya Bu? Walaupun kita tuh beraktivitas kayak fisik juga, misalnya kalau di sekolah tuh jalan, misal habis itu kan nggak terasa capek gitu loh Bu. Nah itu karena mungkin satu juga ya Bu faktornya, ada banyak temen, terus kita tuh sering ketemu, terus gimana ya, jadi bisa omong-omongan curhat bareng gitu loh Bu, bisa kita curhat, terus bisa gibah gitu. Ya gitu Bu, jadi ya nggak terasa capeknya. Terus kalau istirahat kan bareng-bareng juga ke kantin, ya ayo yang kantin mana, gas mangan mana gitu. Oh iya, jadi
tetap lebih enak itu tetap tatap muka ya, selain bertemu dengan teman-teman kan bisa menyenangkan gitu ya, jadi tidak terasa capeknya. Oh ya, tapi juga benar Mbak, karena kan kalau kita duduk terus itu kan juga capek ya Mbak ya, duduk terus capek, apalagi menatap layar terus, kemudian habis menatap layar nanti mungkin menyalain di tugas di buku gitu ya, jadi kan mungkin terus berfokusnya layar buku, jadi padahal kan kalau kita di sekolah kan mungkin dari jam 7:30 sampai setengah 10 istirahat ya kan, terus kemudian setengah 1 istirahat lagi, setengah 3 istirahat lagi, jadinya kan tidak terasa capeknya gitu ya. Oh iya. Mungkin jadwal yang sudah kamu buat ini tadi sudah sangat bagus ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah sangat rinci, sudah sangat jelas. Nah mungkin nanti tidurnya bisa di apa itu namanya, di nggak terlalu larut gitu ya, yang mungkin ya tugasnya bisa dikerjakan, tinggal kamu manajemen waktunya bagaimana gitu ya. Tinggal manajemen waktunya bagaimana agar tidurnya itu juga tidak larut, jadi bangun paginya itu juga bisa fresh, kita bisa fresh, bisa ikut PJJ lagi dengan tidak ngantuk ya. Kadang kan kita kan tidak tahu kalau PJJ mungkin saat buka kita ada guru yang melakukan Zoom atau meeting di Google Meet juga kan, karena kita tidak tahu kan kamera itu kan kadang di off kan kita kan tidak tahu off di belakang off itu kan ngapain kan, kita sebagai guru kan juga nggak tahu, atau mungkin mendengarkan atau mungkin malah tidur atau bagaimana kan kita juga nggak tahu kan. Jadi kamu segera berubah ya Mbak ya, segera dari yang kamu sudah rencanakan tadi, sudah kamu inginkan sampai dievaluasi rencana itu. Jadi saya harap kamu bisa melaksanakannya ya. Terus mungkin ini tadi kan sudah cukup lama ya mungkin kita ngobrol santai ria ini tadi ya. Jadi tapi kan kamu tadi sudah membuat rencana, terus rencana yang kamu lakukan sudah dievaluasi, sudah sesuai atau belum tadi ya. Oh iya, kalau mungkin kamu sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, saya harap kamu tetap semangat ya, tetap semangat terus biar semangat tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, entah sampai kapan ya, entah sampai kapan, kita nikmati dulu saja, kita jalani dulu aja. Mungkin ini sebagai salah satu model pembelajaran baru ya. Jadi dinikmati saja ya Mbak ya. Oh iya, mungkin kamu tadi sudah membuat solusi kamu sendiri. Saya sangat terima kasih sekali kamu mau bercerita sama saya, bagaimana kamu percaya sama saya juga. Semoga kamu bisa mengatasi kesulitan kamu ini di pembelajaran jarak jauh, tidak mengerjakan tugas tadi atau telat mengumpulkan tugas, memahami materi juga, itu bisa segera kamu atasi agar tidak mengganggu ke depannya. Seperti itu ya Mbak ya. Mungkin saya itu dulu. Ibu, makasih buat ininya juga, nasihat-nasihatnya, terus saran-sarannya juga ya. Saya bilang terima kasih aja Bu, saya mau gimana lagi ya, ini bingung banget juga mau cerita kemana selain teman. Kadang teman ngasih nyarannya juga gimana ya, kurang serak gitu aja. Terus saya coba datang ke rumahnya Ibu aja, nanti ya siapa tahu cocok gitu. Oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Oh iya, terima